dan trik jitu dalam membuat PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik bagaimana pembuatan PowerPoint. Nah, jadi setiap aplikasi di komputer itu cuma sebuah media, sedangkan untuk mengerjakannya itu begitu banyak jalan, cara, ratusan jalan, ratusan cara. Di sini saya akan membagikan salah satu trik untuk pembuatan PowerPoint dengan mengcopy paste dari file yang sudah ada. Kebetulan file yang akan kita pakai adalah file dari PDF. Nah, kita membuka PDF-nya. Inilah file PDF yang akan kita aplikasikan atau kita pakai. Nah, di sini kita bisa mengcopy dari PDF. Nah, PDF ini caranya kita sorot saja, baik PDF maupun Word sama saja. Kita copy saja file yang akan dipakai atau teksnya. Itu daripada nulis lagi, kita copy saja dengan menekan klik kanan, di copy kayak gini bisa. Nah, kemudian kita masuk ke PowerPoint-nya. Nah, di sini pada kita bikin saja. New desain yang kayak gini, terus kita coba pastekan di sini. Paste. Nah, seperti ini berarti sudah terpaste di sini. Dalam hal ini, dalam melakukan pekerjaan ini, berarti saya mempergunakan aplikasi PowerPoint-nya itu sendiri sebagai aplikasi utama. Kemudian data asalnya saya yang berasal dari PDF ini. Kemudian Word sebagai pengolah kata untuk memaksimalkan pengolahan kata. Terus Snap Tool ini untuk mengcopy gambar. Nah, berarti dalam hal pembuatan PowerPoint untuk ini saya mempergunakan atau membuka 4 aplikasi, yaitu PowerPoint-nya itu sendiri, data aslinya yang berasal dari PDF, Word untuk pengolah katanya, dan Snap Tool untuk pengolah untuk mengambil gambarnya. Dan sangat mungkin jika dalam tabel dalam sumber datanya itu ada tabel angka, itu saya sangat mungkin mempergunakan Excel. Jadi bisa 5 aplikasi dibuka sekaligus untuk mengerjakan satu pekerjaan. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini. Jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini, agar bisa melihat video-video tutorial komputer lain. Nah, untuk berikutnya, misalnya saya membutuhkan sebuah gambar ini untuk sebagai background di PowerPoint saya, sedangkan gambar ini berada di PDF. Nah, kita bisa mengcopy gambar ini ya, dengan cara di klik kanan di Windows ini, kita tekan search, kita mempergunakan Snap Tool, yaitu aplikasi untuk mengcopy bagian tertentu dari layar untuk kita jadikan gambar. Nah, kita klik Snap Tool. Nah, di sini di Snap Tool kita klik New Area, ya, kita klik New Area seperti ini. Nah, kita sorot area yang akan kita copy, yaitu dari pojok sini sampai pojok sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah terseleksi, baru kita bisa menyimpannya file yang hasil seleksi tersebut. Nah, di sini kita tekan Shift. Kita bisa menyimpan file tersebut sekarang. Nah, di sini tersimpan di Picture. Nah, saya kasih nama background 1. Nah, kita simpan. Bisa kita tutup terlebih dahulu. Mau kita masuk ke PowerPoint-nya. Nah, kalau memang menginginkan untuk sebuah background, saya klik kanan saja di lembar slide ini. Kita pilih format background. Nah, di format background ini sebelah kanan kita bisa mengklik picture. Nah, terus insert picture. Nah, kita posisikan berada di mana gambar tersebut. Nah, berarti kita pilih from file.
Nah, inilah karena sudah aktif picture, ini sudah aktif, saya insert. Nah, sekarang ini sudah ada di sebagai backgroundnya. Nah, sedangkan kurang lebihnya kiri kanannya bisa kita atur pada posisi offset ini, offset left, right, kurang ke kiri, kurang ke kanan, dan sebagainya. Tapi yang jelas ini sekarang sudah jadi untuk background. Nah, dalam pelaksanaan pengerjaan slide ini, kita harus selalu membuat copy paste dari file yang sudah ada. Nah, berarti untuk ini saya buka data aslinya, saya sorot, saya copy, kemudian masuk ke PowerPoint-nya, saya paste. Nah, begitu juga untuk berikutnya. Untuk ini juga saya copy. Kalau memang berupa teks perlu editing, saya copy, saya pinjam dulu ke Word. Nah, kemudian di sini saya pastekan. Sesuaikan dulu di Word, soalnya dari Word itu lebih mudah. Nah, seperti ini. Dari Word baru kita pastekan ke PowerPoint-nya. Kita copy, kita pastekan ke sini. Itulah, jadi dalam pembuatan apapun juga, kita sangat mungkin membuka beberapa aplikasi sekaligus untuk di-combine. Nah, untuk melakukan satu pekerjaan. Setiap aplikasi di komputer adalah mempunyai pengolahnya masing-masing, istilahnya punya keahlian masing-masing. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang, ini saya mempunyai kesulitan karena PowerPoint adalah pengolah slide, sedangkan yang akan kita gunakan adalah teks yang di sini yang kita copy. Nah, di sini kita bisa mempergunakan aplikasi lain. Nah, saya buka dulu PDF-nya. Nah, ini mengkopinya, ini bisa kita memakai Word terlebih dahulu. Jadi kita setiap bekerja dengan komputer, sangat mungkin kita bekerja dengan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Nah, di sini saya pastekan dulu di sini. Nah, dengan memakai pengolah kata Word, maka kita akan mudah mengoperasikan terlebih dahulu di Word. Kemudian setelah jadi satu kalimat yang menarik atau sudah kalimat yang benar, itu baru kita aplikasikan atau kita kopikan ke PowerPoint-nya. Nah, jadi sangat mungkin saat kita bekerja dengan komputer, kita membuka beberapa aplikasi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misalnya kita bekerja dengan angka dan tabel, kita memakai Excel terlebih dahulu. Setelah kita di Excel, baru kita bisa kopikan ke manapun. Nah, berhubung ini berupa kalimat atau berupa paragraf, kita mengaplikasikannya terlebih dahulu dengan Microsoft Word. Nah, seperti ini. Nah, dengan Word itu lebih mudah. Begitu juga untuk topik-topik lainnya. Nah, kita harus dia aplikasi apa? Itu terlebih dahulu yang dipakai. Nah, seperti ini. Berarti berhubung ini berupa teks, berarti saya aplikasikan dulu dengan Microsoft Word. Nah, setelah baru kita kopikan dengan mempergunakan copy paste ini. Kita kopikan dulu ke sini, baru kita aplikasikan ke PowerPoint-nya. Di sini saya pastekan ke sini. Nah, seperti itu. Itu akan mempermudah. Jadi perlu diingat, bukan berarti kita bekerja dengan PowerPoint, cuma PowerPoint aja yang kita buka. Itu tidak. Kalau kita suatu saat di PowerPoint itu membutuhkan gambar yang perlu didesain, ya kita bisa pakai Corel Draw, kita bisa pakai Photoshop, kemudian setelah jadi baru dimasukkan ke PowerPoint-nya. Untuk membuat background pada setiap slide, kita bisa mengambil gambar atau mendownload dari Google. Kita sesuaikan topiknya. Kalau kita di sini, saya sedang membuat topik tentang PAUD. Nah, berarti kita masuk ke Google,
kita cari gambar wallpaper yang PAUD. Nah, di sini kita juga memilih salah satu background yang sesuai untuk PAUD. Nah, misalnya ini. Untuk mengkopinya kita bisa klik kanan, kemudian save image. Kemudian kita simpan, save. Nah, di sini kita tinggal ke PowerPoint-nya. Nah, di sini kita klik saja, klik kanan, format background. Nah, di sini pilih picture, insert. Nah, background yang tadi kita from file, kita pilih background yang tadi. Berada di download. Nah, kita masukkan saja. Inilah background untuk slide-nya. Kita tutup saja. Kalau sudah sesuai, berarti tinggal kita pakai saja. Nah. Berarti 3 slide ini kita bisa mensorot atau memilih 2 slide sekaligus. Kita pilih picture, insert, from file. Nah, ini topiknya ini kita insert. Nah, berarti yang satu pokok bahasan bisa dengan background yang sama. Berarti untuk mempermudah pemirsa dalam mencerna slide yang akan kita sampaikan. Nah, berarti ini untuk satu pokok bahasan dengan gambar satu slide sama. Untuk topik yang berbeda, berarti nanti untuk bab keduanya misalnya, berarti slide-nya, gambarnya kita bedakan lagi agar si audien itu akan lebih mudah untuk mencerna. Kadang dalam membuat PowerPoint kita bingung menentukan marginnya, sementara kita butuh margin dan margin tidak muncul. Untuk memunculkan margin, di sini pilih view. Nah, di sini pilih ruler. Nah, maka marginnya sekarang sudah muncul. Di sini bisa menentukan margin kiri, margin kanan maupun hanging indennya. Itulah beberapa tips dan trik dalam pengoperasian PowerPoint. Nah, untuk tips dan trik lainnya bisa dilihat pada channel Komputer Mendoan. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendoan.